Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Indonesia Green Summit 2021. Saya Arif Suditomo, moderator Anda di sesi final ini dengan topik menuju Indonesia Bebas Karbon 2060. Sesi ini adalah sesi pamungkas setelah kita menuntaskan 5 sesi terdahulu yang membahas beragam hal, dari mulai pengelolaan sampah, adaptasi berbagai program dan target pencapaian, hingga gaya hidup dan gerakan hijau. Untuk membahas mengenai permasalahan ini telah hadir bersama saya para narasumber melalui sambungan virtual. Yang pertama, kami ingin sekali menyapa Bapak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat sore Pak Luhut, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Dan ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bu Menteri, sehat-sehat selalu, terima kasih sudah bergabung Bu. Terima kasih Arif. Selamat sore. Dan ada Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, terima kasih sudah bergabung. Sore Pak. Mas Arif, sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar. Pak Mahendra, apa kabar Pak? Baik-baik Mas Arif, terima kasih undangannya. Sehat-sehat selalu Pak. Dan Bapak Wakil Menteri LHK, Bapak Alwet Dohong. Pak Alwet, terima kasih sudah bergabung, sehat-sehat mudah-mudahan. Selamat sore Pak Arif, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para peserta dan hadirin, sebelum kita mulai diskusi ini, kami ingin sekali mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Indonesia telah lama terlibat dalam penanganan pemanasan global di berbagai forum internasional. Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga dinilai mampu menciptakan potensi energi terbarukan. Indonesia adalah salah satu negara yang hadir dalam Paris Agreement dengan kesepakatan pengurangan karbon hingga 29% dan World Funding Carbon hingga 41%. Pada kesepakatan ini, berbagai negara di dunia maksimal hanya bisa menaikkan suhu 1,5 hingga 2 derajat dari suhu yang ada sekarang. Namun kenyataannya, keseriusan pemerintah dan masyarakat Indonesia masih dipertanyakan. Mengingat Indonesia masih termasuk dalam salah satu negara penghasil karbon tertinggi, berada pada peringkat 40 dari negara yang peduli terhadap lingkungan. Pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara, pencemaran tanah, pembakaran lahan, hingga pengolahan sampah yang belum menyeluruh masih menghantui Indonesia. Keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terus menjaga bumi agar tidak memperparah pemanasan global. Karena kita semua memiliki andil besar dalam menghentikan pemanasan global. Indonesia Net Zero Emission 2060 dapat dimulai dari diri sendiri. Ya, itu adalah sedikit ilustrasi tentang apa yang kita tuju bersama. Dan saat ini kami berharap Pak Luhut Binsar Panjaitan kita bisa mendapatkan kesempatan dari Bapak untuk bisa tanya jawab. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Luhut, Pak. Beberapa pihak menyatakan, dalam dan luar negeri menyatakan bahwa 2060 bebas emisi karbon buat Indonesia itu adalah asumsi yang pesimistik, Pak. Banyak yang percaya sebenarnya Indonesia bisa lebih cepat, dan Bapak sendiri tadi bilang it can be done any sooner. Dan menurut Bapak, apakah ini benar-benar kita punya plan yang lebih optimistik sehingga sebelum 2060 bebas karbon bisa kita realisasikan? Ya, saya melihat sangat optimis bahwa itu bisa dilakukan lebih awal. 2 hal. Pertama, kemajuan teknologi yang saya pikir terus akan berkembang. Ini kan masih berapa puluh tahun lagi, 40. Dan itu saya kira sangat bisa. Jadi dalam 30 tahun ke depan mestinya teknologi itu berkembang super pesat. Yang kedua, saya percaya juga tadi dukungan financial akan bagus karena ekonomi Indonesia pasti jauh lebih bagus dari sekarang ini. Kalau melihat apa yang terjadi. Jadi saya tidak pernah ragu menyampaikan itu karena pada awal-awal kita juga menyampaikan 2070, tapi saya salah satu yang mendebat ini, maka 2060 dengan tambah-tambah kata-kata sooner. Itu yang diskusi kami dalam dengan John Kerry, dan saya kira
itu bisa kita capai. Bapak berkeliling untuk mendapatkan FDI masuk, dan dalam proses Bapak memasarkan potensi-potensi negara ini, apakah Bapak juga memprasyaratkan elemen-elemen pro konservasi, pro menjaga lingkungan hidup menjadi bagian dari prasyarat yang Bapak ajukan buat para investor tersebut? Ya, itu jadi sangat penting dan seperti wajib saya sampaikan, karena dan juga mereka merasakan bahwa banyak produk-produk mereka setelah 2030 nanti atau lebih awal pun orang sudah minta produk clean energy. Itu sebabnya seperti di Kalimantan Utara, itu mega proyek pemerintah, ada Singsang dengan Fortescue, itu saya kira proyeknya sangat besar dan Presiden akan groundbreaking pada bulan Oktober tahun ini. Itu juga nanti merupakan satu the biggest green industrial park in the world, karena kira-kira kita mungkin sampai 20.000 atau lebih hektar, dan itu nanti akan mendapatkan produk dengan energi baru terbarukan dan kemudian produknya juga produk green energy. Saya pikir akan bisa memenuhi banyak permintaan di dunia untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Pak Luhut, apabila kita sekarang berbicara soal investasi asing masuk ke Indonesia, ujung-ujungnya kan kita bicara soal lapangan pekerjaan, soal pertumbuhan, soal devisa yang masuk, dan berbagai macam economical advantage yang kita akan nikmati. Namun ada beberapa hal yang juga sekarang sering dibahas tentang carbon trade, Pak, dan potensinya. Kami membaca bahwa kurang lebih ada 350 triliun rupiah yang pada dasarnya menjadi potensi di luar sana dari carbon trade ini. Apa kabar dengan regulasi kita, Pak? Apakah kita sudah siap menyongsong potensi ini? Apakah perpresnya sudah jadi atau masih akan menunggu COP26 selesai diselenggarakan, di mana nantinya akan ada regulasi payung yang akan dikeluarkan dari sana? Apa yang bisa di-share oleh Bapak dalam situasi potensi carbon trade ini? Ya, benar. Jadi perpresnya mengenai carbon credit ini saya kira sudah final. Kami sudah semua maraf dan saya berharap mungkin dalam minggu-minggu depan Presiden sudah tanda tangani. Itu satu. Yang kedua, kita ini sebenarnya superpower dalam carbon credit yang dihasilkan dari mangrove, seaweed, gambut, peatland, terus kemudian hutan, dan kemudian juga tadi coral reef. Kita yang terbesar di dunia. Pak Luhut, apabila kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan konservasi hak atas hutan yang mereka kelola dengan sangat baik, sehingga beberapa institusi atau lembaga bisnis dari luar menitipkan carbon credit atau membeli carbon credit dari mereka. Nah, apabila ini menjadi satu potensi yang sangat besar nantinya, Pak, apakah ini akan dikelola oleh private to private atau dikelola oleh negara nanti? Ya, dalam PP yang akan keluar nanti itu semua akan diatur dengan baik. Jangan orang luar ngatur negara kita. Kita akan membuat dengan adil pengaturan di situ untuk kepentingan pertama adalah rakyat Indonesia. Jadi itu harus kita make it clear message ini ke luar negeri. Jadi jangan mereka mendikte kita mengenai apa yang kita lakukan untuk kepentingan nasional kita. Tetapi dalam perpres itu saya kira mengenai mengenai cara dan sebagainya sudah bisa. Ada yang sudah mendahului mencoba mengatur sendiri, kita juga tidak suka mengenai itu. Biarlah nanti mekanisme ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi jangan kita dijajah pula oleh orang lain mengenai trading karbon ini. Carbon trading ini nanti misalnya kita sama sekali tidak punya pasar untuk mengatur itu. Baik, Pak Luhut, saya akan beralih ke Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Kami
menyadari bahwa kekuatan BUMN itu adalah kekuatan yang harus sangat diperhitungkan dalam mencapai cita-cita kita tahun 2060 kita bebas dari emisi karbon. Dari pembicaraan terdahulu Pak Erik, Pak Wamen, Pak Pahala sudah menyatakan bahwa setiap tahapan yang kita bisa lakukan untuk mencapai situasi bebas karbon 2060 sudah dilakukan. Nah, saya hanya ingin lebih menukik lagi Pak. Kita punya perusahaan sebesar Pertamina, kurang lebih kalau dari proyeksi Bapak, bagaimana nasib Pertamina setelah fosil? Kurang lebih apa yang kita akan proyeksikan dengan perusahaan minyak kita yang saat ini berkutat kepada energi basisnya fosil, Pak? Saya rasa Mas Arief jangan menukik dulu, kita mesti naik gitu. Saya rasa transformasi BUMN, inovasi BUMN ini juga kita punya komitmen ingin menjadikan Indonesia tempat hidup yang layak, baik untuk generasi ke depan, seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani. Nah, disitulah kenapa kita melakukan hal-hal yang ingin kita pastikan bagaimana kita membangun ekosistem, apakah yang kita premier yang namanya listrik, di mana listrik ini berdasarkan renewable energy, yang kita terus melakukan transformasi sampai 2060, 19 tahun pertama tentu yang ada di PLN-nya sendiri ya, kita harus mengkonvert 21 gigawatt, ya, lalu 15 tahun berikutnya itu kurang lebih hampir 29 gigawatt, ditambah IPP yang berpartner dengan swasta. Itu saya rasa kerjaan yang sangat masif. Dan di situ pun dengan transformasi yang PLN juga kita harus pastikan apa? Nilai competitiveness Indonesia sebagai negara produksi. Salah satu yang ditekankan oleh Bapak Presiden sendiri selalu bagaimana kita menjaga ekspor kita. Nah, itulah yang tadi disampaikan Pak Lut juga, bagaimana kita menjadi satu pembagian juga seperti yang dinamakan tadi, yang namanya green industry dan lain-lain. Nah, tidak sampai di situ juga sama. Kalau kita bicara eco lifestyle, salah satunya yang ke depan adalah tadi kendaraan bermotor. Nah, disitulah kita ingin memastikan kita tidak hanya menjadi market, tapi kita menjadi bagian daripada ekosistem itu dengan menciptakan yang namanya baterai listrik. Ya, tidak hanya baterainya, tapi kita sambungkan juga recycle baterainya. Kita nggak mau hanya produksi, tapi recycle-nya itu penting. Ditambah juga tadi, perubahan daripada kultur masyarakat ataupun perubahan daripada industri yang namanya nanti pada listrik, ya kembali bagaimana Pertamina PLN juga bersinergi yang namanya charging baterainya itu atau charging daripada kendaraan itu mau tidak mau nanti 80% di rumah loh. Hanya 20% di jalanan. Nah, ini juga yang kita pastikan tadi dengan adanya baterai listrik mau tidak mau juga yang namanya penekanan emisi jauh akan lebih baik. Nah, tidak kalah pentingnya juga yang terakhir, bahwa bagaimana kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kita masih berdasarkan mining industry pada hari ini. Nah, tetapi kembali, kita kan harus juga moving forward. Apa? Tadi, bagaimana bekas-bekas tambang ini harus replanting. Kita harus tanam kembali, menjadi ekosistem yang sehat, apalagi yang namanya wisata alam ke depan itu menjadi sebuah kekuatan sendiri buat Indonesia dengan tadi kekuatan kita kepulauan dan lain-lain. Nah, jadi sama di seluruh anak perusahaan ataupun holding BUMN yang sekarang jumlahnya tinggal 43, yang dulu 143, itu kita pastikan masing-masing punya roadmap untuk bagaimana mendukung tadi keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden, yang sudah disampaikan juga oleh Pemerintah Republik Indonesia secara resmi untuk 2060. Masing-masing harus punya roadmap-nya ke situ dan masing-masing punya tolak ukurnya, termasuk Pertamina dan turunannya. Karena itu Pertamina sendiri bagaimana kita sekarang ciptain sub-sub holding. Kemarin, alhamdulillah didukung Bu Menkyu sendiri, kita ingin menggabungkan yang namanya geothermal kita yang ada di Ibu Menkyu, yang Geodipa, ada juga di PLN, ada juga di Pertamina, menjadi satu kesatuan, ya, sebuah grup yang nanti kalau tidak salah bisa terbesar di dunia. Ya, dan ini geothermal ini merupakan baseload energy, ya, yang bukan intermittent saat seperti solar dan lain-lain. Tentu solar pun
ya solar panel ataupun lain-lain itu juga akan menjadi bagian di mana, tapi kan storage sistemnya sekarang lagi dikembangkan. Nah, itu hal-hal yang ini yang saya rasa kita sampaikan bahwa kita mendukung tadi bagaimana memastikan Indonesia menjadi tempat lebih baik untuk kita tinggal untuk generasi ke depan, tetapi juga kita ingin membangun ekosistem yang namanya tadi bagaimana lifestyle daripada eco. Pak Erik, tadi Anda menggarisbawahi tentang eco lifestyle dan penggunaan listrik yang akan jauh lebih ekstensif. Sementara listrik kita sebagian dari pembangkitnya masih menggunakan batu bara. Dalam situasi seperti ini Pak, dan di COP26 sendiri, batu bara digarisbawahi harus menjadi salah satu elemen yang harus dikurangi dari roadmap Bapak sendiri. Bisakah kita mendapatkan semacam gambaran tahapan phase out dari batu bara kita seperti apa? Ya, kalau kita lihat dulu kan kembali, penggunaan batu bara itu terbanyak di dua hal. Salah satunya di PLN sebagai power production-nya. Yang kedua adalah di industri baja. Nah, untuk industri batu baranya sendiri, ya kita sangat kaya sama batu bara. Tetapi mau tidak mau, memang dunia sudah berubah. Nah, tetapi apakah batu bara ini kita buang? Ya, saya rasa tidak. Banyak turunan dari batu bara yang kita lakukan. Salah satu replacement untuk LPG, yaitu dengan adanya DME. Lalu juga ada yang namanya batu bara itu bisa dijadikan gas untuk petrochemical dan turunannya. Nah, petrochemical kita sendiri masih dalam kondisi yang kalah bersaing dengan banyak negara. Karena itu kita sama-sama sekarang membangun petrochemical. Karena petrochemical ini turunannya luar biasa. Baik yang namanya obat-obatan, yang selama ini kita dibilang 90% import bahan bakunya, itu turunannya petrochemical salah satunya. Dan hal-hal yang lainnya. Termasuk juga untuk mendukung industri tadi, yang namanya tekstil kita. Banyak sekali pakaian-pakaian ini juga sudah ke arah sebelah sana. Jadi ya transformasi yang ada di Pertamina ataupun di PTBA seperti itu. Dan saya rasa tentu ya, kita harus lakukan dengan segala cara, tetapi dengan roadmap yang benar, waktu yang benar, tanpa menghancurkan nilai kompetitif kita sebagai negara. Ya, Pak Erik, terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali kepada Anda kembali. Nah, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bagaimana Bu proyeksi Ibu dari mulai tahun 2020-an ini untuk pada akhirnya membangun sebuah proyeksi untuk pada akhirnya menghasilkan APBN yang tidak bisa dikutak-atik lagi dalam hal komitmen menuju 2060 Indonesia bebas karbon? Ya, pertama cara untuk mengadres isu climate change itu kan kalau dari sisi nasional kita ini bukan persoalan hanya Indonesia, jadi ini persoalan global. Jadi di dalam Global Agreement sudah terrefleksi di dalam Paris Agreement. Kemudian setiap negara dimintakan untuk adanya suatu komitmen. Makanya Indonesia di Paris Agreement punya NDC, National Determined Commitment kita, contribution kita. Dan dari situ diestimasi berapa biayanya untuk mencapai itu. Waktu itu sudah diestimasi tahun 2018 3.461 triliun. Dan diupdate lagi dengan peta jalan NDC sekarang angkanya naik menjadi 4.520 triliun rupiah untuk bisa mencapai komitmen itu. Itu angka yang besar. APBN sebagai salah satu instrumen selama ini sudah mendevelop apa yang kita sebut budget tagging. Artinya APBN secara transparan menjelaskan berapa porsi dari belanja kita untuk climate change. Selama ini adalah 4,1% atau tahun 2018-2020 kita mengeluarkan anggaran 102,6 triliun atau 4,3% dari total budget kita. Itu hanya 34% dari kebutuhan dana per tahunnya. Kita menjaga konsistensi berdasarkan policy besarnya. Kalau policy besarnya adalah menggambarkan kita mau menurunkan emisi CO2, bahkan mencapai net zero emission, maka kita menggunakan instrumen fiskalnya, yaitu tax holiday, tax allowance, PPN, kemarin PPNBM kita keluarkan PP 74 2021 yang merefleksikan kalau mobil atau otomotif yang memiliki emisi lebih besar maka PPNBM-nya lebih tinggi. Itu merupakan instrumen yang tidak nilainya bukan berdasarkan belanja tapi berdasarkan instrumen untuk mengubah insentif
agar semua pihak, termasuk korporasi dan masyarakat, menjadi tidak hanya aware, tapi juga mengadopsi, menginternalize dari komitmen climate itu di dalam keputusan-keputusan investasi dan konsumsinya. Di level global, ada beberapa battleground yang kita lakukan. Pertama tentu, kalau dari sisi Indonesia sendiri untuk mendanai komitmen atau proyek-proyek yang sifatnya green, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Luhut, Pak Erik, itu semuanya butuh dana. Transformasi ke renewable, apakah dari coal menjadi renewable, tadi geothermal, semuanya membutuhkan dana. Makanya kita membuat ada yang disebut Task Force Climate Change dan Sustainable Financing Working Group. Di mana sekarang perkembangan yang terbaru sesudah Amerika berubah menjadi presidennya ke Presiden Biden, komitmen terhadap climate change itu muncul secara sangat kuat dan mereka ingin menjadi champion lagi dan mereka sekarang bahkan ingin menjadi chairman dari working group untuk sustainable finance ini bersama-sama dengan RRT. Itu kita welcome karena berarti sekarang kita akan bicara negara-negara yang disebut tadi the initial polluter, they have to pay price. Makanya kalau kita sebut di dalam Paris Agreement ada 100 billion US dollar per tahun yang harus dibayarkan oleh negara-negara polluter yang advance kepada negara-negara emerging atau negara berkembang. Nah, Indonesia harus mampu memperjuangkan sambil mempelajari ini apa ini perjanjian internasionalnya. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri? Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Pak Luhut, Indonesia harus memiliki mekanisme pasar untuk memperlakukan karbon tadi. Makanya carbon market di Indonesia harus diciptakan dan kemudian akan muncul price-nya, carbon price. Maka nanti akan muncul perdebatannya bagaimana pungutan atas karbon atau yang disebut carbon tax. Bagaimana untuk mengakses teknologi, bagaimana mengkompensasi mereka, bagaimana membayar mereka yang tadi terkena dampaknya, dan bagaimana mendorong mereka untuk pindah. Tadi Arief menanyakan kepada Pak Erik, dari coal menjadi renewable. Itu bukan cuma tinggal kayak gini jadi, dia harus ada transition. Jadi kita harus lihat berapa production coal kita, berapa penggunaan tadi fuel mix-nya yang dikatakan Pak Menko, Pak Luhut, dari 21% kita akan naikkan renewable-nya. Investasi apa yang dibutuhkan? Dana investasi itu berasal dari mana? Yang dari dalam sendiri berapa? Yang berasal dari pemerintah berapa? Yang berasal dari capital market berapa? Sekarang kita harus memasukkan secara eksplisit resiko climate change di dalam operasi perusahaan. Kami sekarang akan menyapa Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahendra Siregar. Pak Mahendra, saya langsung aja bertanya Pak, dalam berbagai macam forum internasional menuju COP26 tentunya banyak sekali hal yang disentuh khususnya tentang peran Indonesia. Salah satu diplomat asing pernah bilang bahwa dunia tidak bisa diselamatkan tanpa partisipasi Indonesia, mengingat hutan kita jumlahnya sangat luas, mangrove dan lain-lain. Hambatan apa Pak yang paling menjadi beban ada di Kemenlu, di pundak Bapak, yang paling Bapak rasa sangat berat untuk mewujudkan cita-cita kita semua bebas karbon di 2060? Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Kalau boleh saya akan mengangkat 3 isu utama yang berlangsung dalam negosiasi global untuk perubahan iklim dan bagaimana Indonesia aktif dan memberikan kontribusi pentingnya di sana, tapi juga sambil tentu menjaga kepentingan nasional. Indonesia saat ini masuk ke dalam negosiasi global ini dengan position of strength, jadi posisi yang kuat dan leading by example. Kenapa? Karena komitmen kita untuk mencapai 29% pengurangan emisi CO2 pada 2030 sampai saat ini itu bisa dikatakan sepenuhnya baik
atau on track. Dan ada optimisme, bahkan kita bisa mencapai itu lebih cepat. Tapi bahwa secara unconditional, dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mencapai 29% itu di 2030, bahkan lebih cepat, itu memposisikan Indonesia dalam kondisi yang kuat. Jadi bukan negosiasi dalam konteks yang lemah, mencari-cari alasan dan sebagainya, tapi justru menunjukkan bukti-bukti konkret, hasil-hasil nyata, bahwa kita sudah betul-betul deliver apa yang kita komitmenkan. Jadi transformasi yang dicapai di sektor kehutanan ini luar biasa. Di 5-10 tahun yang lalu, seperti Anda katakan tadi, memang menjadi tantangan bagi kita untuk menjaga emisi dari sektor kehutanan. Tapi apa yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, contohnya tahun lalu, jumlah dari deforestasi dan kemudian kebakaran hutan turun 85% dan mencapai rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia. Pada saat di negara-negara lain yang justru negara maju, kebakaran lahannya mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah dunia juga. Indonesia tahun lalu, sebagai gambaran saja, kebakaran hutannya di sekitar 300.000 hektar. Di Amerika, luasannya itu 10 kali itu, dan di Australia 50 kalinya. Jadi mohon dilihat proporsinya. Jadi lagi-lagi kita menjalankan ini dalam posisi yang kuat, tetapi di lain pihak juga, satu lagi yang juga kita harus capai di 2030 adalah mencapai tujuan kehidupan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, yang adalah hak dan juga tanggung jawab pemerintah di seluruh dunia untuk melihat berbagai langkah mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu dicapai. Jadi yang kita lakukan ini benar-benar menjaga keseimbangan antara yang kita mau capai sesuai komitmen kita di perubahan iklim dengan menjaga kewajiban kita juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebab kalau ini menjadi trade-off, harus memilih salah satu, maka dua-duanya tidak akan tercapai. Dan sekali lagi Indonesia so far so good, very much on track, jadi kita punya kredibilitas yang kuat untuk itu. Nah, semua itu bisa dilihat, dibuktikan secara transparan dan akuntabel. Kalau dalam dunia saat ini, di mana citra satelit bisa melihat apa yang terjadi dimanapun di pelosok dunia, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan kita justru terbuka, transparan, dan accountable, dan sekaligus langkah-langkah yang sudah kita capai itu kita rumuskan juga untuk penguatan atau pemutakhiran dari National Determined Commitment kita yang baru saja kita sampaikan. Terima kasih Pak Wamenlu, Pak Mahendra Siregar. Saya beralih kepada Bapak Wakil Menteri LHK, Pak Alwi Dohong. Pak Alwi, satu kebanggaan buat saya untuk bisa menyapa Bapak setelah Pak Wamenlu tadi mendengar bahwa para diplomat kita bisa berdiri tegak dengan kebanggaan untuk bisa memaparkan data-data atau fakta yang terkait dengan kehutanan, yang terkait dengan deforestasi dan kebakaran hutan. Nah, kita tahu dalam waktu dekat kita akan menyongsong kepemimpinan kita sebagai co-chair di COP26. Apa yang Bapak persiapkan dan kontribusi apa Pak yang kita akan berikan kepada komitmen dunia setelah November nanti? Baik, terima kasih ya Bung Arif atas kesempatan ini. Saya mulai dari konteks dulu supaya publik juga paham bahwa MDC kita itu adalah seperti Bu Menko sebutkan tadi, adalah komitmen kita dalam rangka kontribusi kita di dalam pengendalian iklim global. Nah, tadi disebutkan juga bahwa sebetulnya kita itu sudah tidak relevan lagi menyebut yang 29% itu, karena sudah ada international collaboration, misalnya lewat GCF dan seterusnya. Jadi targetnya sudah 41% ya Pak ya? Ya sekarang sebetulnya relevan itu kita nyebutin 41%. Yeah.
bahwa memang dua sektor yang menjadi backbone, tulang punggungnya, yaitu sektor kehutanan dan tata guna lahan. Itu dari 41% itu target kita adalah 24,50%. Kita melihat bahwa peran dari KLHK akan sangat signifikan, akan sangat penting, bahkan tadi disebut berkali-kali oleh Bu Menteri Keuangan. Sesiap apa Kementerian KLHK saat ini untuk menyongsong carbon trade, di mana potensi buat pemasukan buat negara kita menjadi sangat besar? Sesiap apa, Pak? Baik, jadi tadi Pak Menko juga nyebutin, Bu Menko juga menyebutin, sekarang kita mempersiapkan Rapperpres tentang nilai ekonomi baru. Nah, di dalam Rapperpres itu banyak infrastruktur yang harus kita siapkan. Di KLHK tentu kita mempersiapkan, misalnya kita harus membangun registry system. Karena semua nanti carbon project, baik di sektor energi, baik di sektor kehutanan, tata guna lahan, e-waste dan sebagainya, harus terregister secara nasional. Supaya kita lihat berapa sih profiling emission reduction yang akan kita kurang, apa intervention emission reduction dan seterusnya. Yang kedua, kita harus membangun yang namanya MRV sistemnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menko ya. Jadi monitoring, reporting, dan verification system itu sangat penting, Bang Ari, karena itu menyebabkan quality karbonnya itu menjadi dipercaya, gitu. Karena ada sistem MRV yang jelas. Nah, ini sedang kita bangun semua, ya kan, tentu tidak tangannya KLH, itu kerja antar KL, ya. Nah. Saya masih lihat ada Ibu Menteri Keuangan, ada Bapak Menteri BUMN, masih ada Pak Mahendra Siregar. Kami ingin mengunjungi Anda kembali satu persatu, dimulai dari Ibu Menteri Keuangan. Kami berharap Ibu bisa memberikan satu rekomendasi, satu seruan untuk pada akhirnya kita bisa tetap right on track menuju 2060, bisa bebas karbon. Dan mudah-mudahan ini ada satu pertanyaan, Bu, yang mungkin sangat berkaitan dengan apa yang saya ingin ajukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai closing remarks sekaligus. Ada seorang mahasiswa yang berpartisipasi dalam Zoom meeting ini, namanya Gracia Paramita, yang bertanya bagaimana memastikan Indonesia bebas karbon 2060 tetap right on track. Bagaimana roadmap, indikator, pengukuran, dan strateginya tetap dilaksanakan terlepas Indonesia berganti presiden dan berganti birokrasi. Sekaligus dengan closing remarks Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Arief. Pertama tentu kita harus terus melakukan edukasi komunikasi mengenai isu climate change ini. Ini dilakukan oleh kita semuanya. Terutama yang percaya bahwa dunia harus mampu menghindari situasi katastrofik akibat climate change. Edukasi itu perlu dari mulai usia dini sampai kita semuanya lah, policy maker dan seluruh stakeholder tadi. Karena ini bukan hanya satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu pelaku. Jadi seluruh ekosistem bersama-sama. Kedua, untuk bisa menghindari across pemerintahan, ya nanti disampaikan aja dalam pemilu bahwa Anda selalu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berpikir ke depan gitu. Apalagi tadi Anda semuanya yang berasal dari milenial, Anda memulai exercise voting power Anda. Tunjukkan bahwa itu dilihat nanti di dalam program-program kerja dari siapapun, partai politik, pemimpin-pemimpin yang akan maju, sehingga nanti akan ditunjukkan bahwa kesadaran terhadap climate change dan bagaimana solusi menghadapinya menjadi penting. Ketiga, yang penting juga Indonesia itu ya, tadi disampaikan oleh Pak Mahendra, kita itu termasuk negara yang luar biasa sebetulnya positif dan konstruktif di dunia internasional. Setiap kali ada isu internasional, kita ada, dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Namun yang paling penting ya memang masyarakatnya punya kesadaran dan komitmen yang diekspresikan di berbagai hal. Dari cara kita berkonsumsi, lifestyle tadi yang dikatakan oleh Pak Erik, dan juga dari cara kita untuk menyampaikan pandangan, preferensi tadi.
Karena seperti kita lihat aja, kalau atlet sekarang nggak minum minuman yang berpemanis, tapi minumnya water, itu juga akan menimbulkan influence yang luar biasa. Kalau kita melakukan sekarang komitmen untuk tidak menggunakan plastik, itu juga akan menimbulkan banyak sekali. So lifestyle dan kemudian diterjemahkan di dalam mengeksersis voting kita, itu akan sangat penting untuk menjaga antar generasi. Nah, sekarang ini di dalam kami sedang mengelola policy-policy, ya kita akan lakukan tadi yang disampaikan Pak Alu Dohong, banyak sekali elemen teknikal yang kompleks. Perjuangannya itu berlapis-lapis. Jadi jangan cuma retorika headline saja. Di sini kita butuh tadi yang disebutkan Pak Alu Dohong, MRV, itu orang-orang yang teknis, membangun reputasi Indonesia untuk tadi monitoring, reporting, dan kemudian verifikasi, itu penting banget. Memperjuangkan mengenai mekanisme marketnya, memperjuangkan dari sisi kepentingan kita. Itu kalau kita sampaikan ke banyak anak-anak muda, pasti mereka motivated. Karena ini berjuang untuk kita dan berjuang untuk negara dan berjuang untuk dunia. Dan ini is a new stream of issue yang saya yakin banyak sekali anak-anak muda kita tuh passionate terhadap itu. Mereka sangat senang dan sangat mendukung. Dan saya tentu juga menghargai Metro TV melakukan ini dan seluruh tadi media group. Saya rasa ini juga merupakan suatu edukasi yang sangat baik bagi masyarakat kita. Saya berharap ini akan continue, jadi tidak one off gitu. Dan kita siap untuk terus bekerja sama dengan kementerian, dengan masyarakat, dengan siapa saja, terutama anak-anak muda. Terima kasih Mas Arief. Siap, Bu Menteri, terima kasih banyak. Kita beralih ke Pak Erick Thohir. Silakan Bapak. Ya, saya hanya menambahkan yang disampaikan Ibu Sri Mulyani tadi sangat tepat bahwa people to people power ini yang sangat terpenting. Karena kalau tadi masyarakatnya sendiri menuju ke arah itu, pasti politikus, pemerintahan apapun akan menjadi bagian dari situ. Nah, yang terpenting sekarang pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini Bu Sri Mulyani, kami semua di kementerian tumbuh. Kenapa? Dengan tadi ekonomi tumbuh, pendidikan baik, pola pikir masyarakat akan terus menjadi kultur yang lebih baik. Siap. Terima kasih Pak Erick Thohir. Kami bergeser kepada Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Mahendra. Silakan. Terima kasih. Nah, saya lagi-lagi akan pinjam instrumennya dari KLHK nih, karena yang banyak kerja keras kan di sana sebagai focal point Indonesia untuk UNFCCC. Bersamaan dengan dokumen updated dari National Determined Commitment kita juga menyampaikan dokumen yang namanya Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050. Jadi itu betul-betul strategi jangka panjang Indonesia menuju kehidupan yang berkarbon rendah dan berketahanan kepada perubahan iklim di 2050. Nah, yang terpenting di situ kita internalisasikan strategi itu, karena strategi itu memang berangkat dari kemampuan kita sendiri melihat dari sumber daya alam yang ada dan keinginan kita untuk memperbaiki sumber daya manusianya dan sistem ekonominya. Jadi bukan karena ada tekanan dari internasional atau dari segala macam kepentingan. Jadi itu yang harus kita internalisasikan dan kita bangun percaya diri kita bahwa kita adalah bagian utama dari menyelesaikan masalah dunia. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke Pak Alu Dohong. Silakan Pak Alu. Baik, terima kasih. Satu, bagaimana untuk memastikan Indonesia net zero 2060 tercapai. Menteri LHK baru-baru ini kita meluncurkan yang namanya Indonesia Full Net Sink by 2030. Ini salah satu komponen terbesar. Jadi harapan kita adalah pada tahun 2030 nanti sudah ada positive change atau sequestration di sektor polu, ya, forest and land use. Jadi tidak ada emisi lagi.
harapan kita balance seperti itu. Dan yang kedua, saya sepakat dengan Ibu Menkeu, Pak Erik, dan juga Pak Mahendra bahwa dalam rangka mengatasi perubahan iklim ini kita bukan di-driver oleh internasional, tapi ini adalah national interest, kepentingan nasional kita untuk memproteksi nusa dan bangsa kita. Karena itu untuk mencapai itu tentu national collective action-nya yang penting. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, semua stakeholder, dunia usaha ikut berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama ini. Karena itu partisipasinya ya tadi dengan merubah perilaku, kita juga memperbaiki etika kita terhadap lingkungan dan sebagainya. Coba kita bayangin sekarang ini dengan kondisi pandemi ini, orang begitu sulit kadang-kadang mendapat oksigen. Padahal kalau hutannya baik, oksigen semua itu, ya murah gratis gitu ya. Nah kalau kita bareng-bareng secara nasional menjaga hutan kita, memelihara hutan kita dengan baik, maka bangsa ini akan lebih sehat ke depan. Yang terakhir tentu harapan kita ya ke depan bangsa kita ini semakin sadar secara keseluruhannya, tidak di-driven oleh command and control, tapi di-driven oleh awareness, kesadaran bersama. Itu saya kira dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Wakil Menteri KLHK, terima kasih Pak Ludohong. Bapak, Ibu sekalian, para peserta dan para pemirsa dari Indonesia Green Summit 2020 ini, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kepada Bapak Mahendra Siregar, kepada Pak Erick Thohir, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Ludohong, atas partisipasi yang pada akhirnya mencerahkan banyak sekali hal, mengingatkan kita kepada banyak sekali komitmen yang harus kita lakukan, dan yang terakhir adalah partisipasi kita semua. Karena bebas karbon 2060 bukan saja kewajiban dari pemerintah, tetapi merupakan PR, pekerjaan rumah, dan beban dari seluruh rakyat Republik Indonesia ini. Hadirin sekalian, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir mengikuti Indonesia Green Summit 2021 ini selama 2 hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi informasi penting yang akan membawa Indonesia dalam COP26 di Glasgow nanti. Dengan ini kami akan tutup rangkaian Indonesia Green Summit 2021. Tetap jaga kesehatan, tegakkan protokol kesehatan. Saya Arif Dwi Tomo undur diri, sampai jumpa. Metro TV